Salam pemirsa, mari bersama mata ketiga kita telusuri misteri dunia yang belum terungkap. Pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana manusia itu muncul? Apakah sejarah yang diajarkan dalam buku pelajaran sejarah itu benar? Apakah kristal memiliki energi istimewa? Apa sebenarnya reinkarnasi itu? Yang terpenting adalah siapa kita sebenarnya dan untuk apa kita eksis. Pada tahun 1962, sebuah grup mediumship yang didirikan oleh seorang profesor di Universitas Kentucky mulai merekrut anggota. Tidak seperti mediumship lainnya, roh yang coba dihubungi oleh anggota mediumship Don Elkins 1930 hingga 1984 ini adalah roh luar angkasa. Setelah upaya kerasnya selama 19 tahun, Don Elkins akhirnya membuat kemajuan yang signifikan. Pada 15 Januari 1981 ketika itu, Carla, salah satu anggota kelompok yang dipimpin oleh Don, tiba-tiba dirasuki sesuatu setelah dihipnotis dan mengatakan, "Saya adalah RA. Saya belum pernah berbicara melalui instrumen ini. Kami menyambut Anda dalam kasih dan cahaya Sang Pencipta tanpa batas." Sejak itu, para anggota tim mengalami perjalanan yang luar biasa dan fantastis. Mereka kembali ke masa ketika bumi pertama kali dikunjungi oleh makhluk luar angkasa 4 juta tahun yang lalu. Mereka pun menjadi tahu dari mana asal manusia kelompok pertama yang datang ke bumi dan untuk apa. Hanya dalam tempo 3 tahun, para anggota tim terus menggali sejarah bumi paling otentik di masa lalu. Ternyata RA dan kaumnya pernah mendarat di Mesir kuno sejak 11.000 tahun silam. Mesir pada waktu itu adalah zaman yang penuh dengan dewa sekaligus awal dari kisah RA. Mesir kuno. Sekitar 11.000 tahun yang lalu, 2 UFO raksasa tiba-tiba mendarat di bumi. Satu di sekitar piramida Maya Amerika Tengah saat ini, dan satunya di Mesir. Ketika UFO berhenti, sekelompok makhluk raksasa dengan kulit bercahaya keemasan turun dari UFO. Penduduk kedua tempat itu awalnya dibuat tercengang. Menyadari hal itu, makhluk raksasa segera mengatakan melalui telepati pada para imam untuk tidak perlu takut. Kami di sini untuk membantu kalian. Dan mereka adalah RA. Sejak itu, RA dan kaumnya terus mengajarkan teknologi kepada manusia bumi, bahkan mengajari manusia bumi cara menggunakan kristal dan membangun piramida. Piramida-piramida ini memiliki efek terapi ajaib yang dapat memulihkan kondisi fisik dan mental manusia. Dan mereka melakukan itu semua karena mereka percaya pada hukum kesatuan atau the law of one. Dalam hukum kesatuan mereka, yakin bahwa membantu orang lain adalah membantu diri sendiri. Awalnya mereka secara naif percaya bahwa mereka sedang membantu manusia, sampai mereka menemukan bahwa kristal yang mereka bawa dan piramida yang mereka bangun semuanya berada di tangan para tokoh yang berpengaruh, ditambah dengan orang-orang biasa mulai memuja RA dan kaumnya sebagai dewa. Inilah sepenggal asal mula dewa terpenting RA dalam mitologi Mesir kuno. Pemujaan yang terlalu berlebihan ini sangat memukul RA, karena tujuan akhir mereka adalah untuk membantu manusia bumi, mengajari mereka tentang hukum kesatuan, bukan pemujaan mereka. Oleh karena itu, pada akhirnya RA dan kaumnya memilih untuk pergi. Namun mereka yang berevolusi tinggi tidak benar-benar meninggalkan bumi, tetapi memilih untuk tidak muncul secara terang-terangan. Mereka mengamati umat manusia secara diam-diam, memberikan bantuan secara rahasia, dan menunggu sesosok manusia yang dinantikan muncul ke dunia, dengan harapan bahwa melalui orang ini, dia akan menyebarluaskan kebenaran atas hukum kesatuan RA yang mereka yakini. Pada tahun 1351 sebelum Masehi, sosok orang yang ditunggu RACS akhirnya muncul, yaitu Akhenaten atau Amenhotep IV, Fir'aun dinasti ke-18 Mesir kuno. Amenhotep IV. RA menuturkan bahwa Amenhotep IV
akhirnya mengambil alih posisi Fir'aun sekitar 3.300 tahun yang lalu. Sama seperti Carla, dia juga bisa menerima pesan dari RA. RA mengatakan bahwa kunci untuk menerima informasi dari makhluk luar angkasa terletak di bagian belakang kepala manusia, sebuah area kecil namun sangat kuat, maksudnya mungkin kelenjar pineal. Pada tahun pertamanya berkuasa, Amenhotep IV secara langka segera mengumumkan reformasi agama, karena dia yakin bahwa alam semesta tidak memiliki banyak dewa, tetapi hanya satu pencipta besar dan dia menyebutnya Aten. Fir'aun memberitahu rakyatnya bahwa Aten adalah dewa matahari dan pencipta segala isinya di alam semesta. Sejak Fir'aun berkuasa, dia selalu berusaha mempromosikan dewa Aten yang dia yakini. Tetapi sayangnya, para bangsawan dan imam pada waktu itu bersatu untuk menentang keputusan Fir'aun, sehingga revolusi agama yang langka ini pun berakhir dengan kegagalan. Bagian ini juga sepenuhnya sesuai dengan sejarah. Perlu dicatat bahwa ketika sejumlah besar sarjana UFO meneliti informasi Fir'aun Amenhotep IV, mereka menemukan sang Fir'aun memiliki banyak lukisan dinding. Di tangan sang Fir'aun tampak memegang sesuatu yang mirip dengan kristal dan berdiri di bawah dewa matahari untuk menyerap energi. Dan dewa matahari ini sangat mirip dengan UFO yang sering kita saksikan. Selain itu, para arkeolog juga mencermati bahwa Amenhotep IV memiliki kepala yang sangat besar, baik itu dalam lukisan maupun ukiran patungnya. Pada saat itu banyak ahli bertanya-tanya, kenapa kepala Fir'aun ini jauh lebih besar daripada orang biasa, bahkan kepala istri dan putrinya juga lebih besar daripada lainnya. Bahkan cendekiawan rasionalis juga mengatakan bahwa hal itu mungkin untuk menunjukkan kesan berlebihan sang Fir'aun yang berbeda dari orang biasa. Sampai ketika arkeolog menemukan makam Amenhotep IV, saat peti mati dibuka, tampaklah pemandangan yang menakjubkan. Para ahli mendapati kepala Amenhotep IV memang benar-benar tidak sama dari orang biasa. Mungkinkah ini salah satu sebab mengapa Fir'aun bisa berkomunikasi dengan alien? Dewan Saturnus. Karena kontak berturut-turut dengan penduduk bumi semuanya berakhir dengan kegagalan, membuat RA lebih berhati-hati dalam memilih objek komunikasi. Tim telepati Don Elkin jelas disetujui oleh RA. Praktek telepati ini dimulai pada tahun 1981 dengan total 106 kali telepati. Sebelum setiap sesi telepati, Carla lebih dulu akan membuat dirinya masuk ke dunia lain melalui meditasi yang umumnya dikenal sebagai out of body atau roh keluar dari tubuh. Selanjutnya RA akan mengambil alih Carla dan Don Elkins mengajukan pertanyaan. Dalam beberapa telepati pertama, RA menceritakan suasana ketika mereka pertama kali mengadakan kontak dengan manusia, sehingga menarik keingintahuan Don Elkins tentang kontak dengan alien. Don bertanya kepada RA, berapa banyak alien yang sekarang mengadakan kontak dengan manusia bumi di era 1981? RA mengatakan, ada sekitar 15 entitas federal melakukan kontak dengan bumi saat ini. Entitas yang disebutkan di sini mengacu pada bentuk kehidupan cerdas di luar bumi. Entitas ini juga perlu mendapatkan persetujuan dewan sebelum melakukan kontak dengan manusia di bumi. Dewan ini terdiri dari 24 entitas alien purbakala. Mereka disebut pelindung. Lokasi dewan berada di dekat cincin Saturnus. Sejak bom atom Hiroshima, Dewan Saturnus semakin kerap mengizinkan alien untuk melakukan kontak dengan manusia di bumi. Terkadang melalui penampakan UFO agar disaksikan manusia bumi, atau ada kalanya melalui melucuti bom nuklir manusia untuk menarik perhatian manusia. Semua tindakan ini adalah petunjuk agar manusia menyadari tentang kebenaran alam semesta sejak awal dan mengungkapkan bahwa kita ini bukan satu-satunya makhluk hidup di alam semesta. Arti hidup bukan pada politik, kelas sosial dan uang, tetapi pembelajaran. Poin lain yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa semua dialog di atas terjadi pada tahun 1981
Saat itu alien RA mengatakan bahwa dewan yang melindungi bumi terletak di dekat cincin Saturnus. Secara kebetulan, 33 tahun setelah percakapan ini, David Wilcock menerima pesan dari sumber internal. Informasi dari sumber internal ini menyebutkan, di lautan Titan yang diamati astronom terdapat makhluk besar yang akan muncul dari waktu ke waktu. Sumber internal menyebutnya paus. Beberapa bulan kemudian pada 22 Juni 2014, ada astronom yang mengamati sebuah pulau yang terkadang muncul dan tenggelam di danau terbesar kedua di Titan. Maksud Titan di sini adalah satelit alami elipsoidal ke-6 sekaligus terbesar dari Saturnus. Kemudian pada 30 September tahun yang sama, NASA juga merilis foto-foto yang mereka rekam dan secara langka mengatakan bahwa terkait adanya objek raksasa yang tidak diketahui di Laut Titan yang secara teratur mengapung dan tenggelam itu, bisa jadi memang ada kehidupan di sekitar cincin Saturnus. Dan semua ini telah diberitahu oleh RA kepada manusia sejak terungkapnya berita itu 33 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya siapakah RA itu? Dimensi. Selama rapat umum Januari 1981, RA secara langka menceritakan tentang perjalanan hidupnya pada Don Elkins. Ternyata RA bukan alien, tapi kompleks memori sosial densitas atau dimensi ke-6. Maksud dari kompleks memori sosial ini adalah suatu kelompok besar dari jiwa-jiwa yang tergabung menjadi satu atau grup jiwa. Sedangkan densitas atau densitas kesadaran, istilah ini sering digunakan RA untuk menggambarkan sesuatu yang kita kenal sebagai dimensi di alam semesta. Ketika Don mendengar kalimat ini, dia sama sekali tidak mengerti apa yang RA bicarakan. Dia bertanya-tanya apa itu dimensi ke-6, apa itu kompleks memori sosial. Mungkin karena merasakan kebingungan Don, RA lalu menjelaskan bahwa tahap evolusi kehidupan di alam semesta dapat dibagi menjadi 8 tingkatan, masing-masing dari densitas 1 hingga 8. Densitas inilah yang sering kita sebut dengan dimensi. Densitas pertama adalah 4 elemen dasar, yaitu air, angin, api, dan tanah. Densitas kedua adalah hewan dan tumbuhan. Pada densitas ketiga, akan ada makhluk hidup yang cerdas seperti manusia, dan makhluk hidup pada tahap ini mulai memiliki pemikiran rasional dan pemikiran intuitif. Tahap ini umumnya akan berlangsung selama 75.000 tahun. Pada saat demikian, bentuk kehidupan ini perlahan-lahan akan memahami arti kasih yang sebenarnya. Kita saat ini berada di akhir evolusi tahap ketiga. Pada tahap ini, hanya akan ada 2 hasil. Pertama, berevolusi ke tingkat keempat, kedua musnah dan berevolusi kembali. Jika beruntung bisa naik ke tingkat 4, maka manusia dapat membuka kelenjar pineal di otaknya. Dan melalui kelenjar pineal, orang-orang bisa menggunakan telepati untuk berkomunikasi. Karena manusia pada tingkat 4 telah memahami arti kasih yang sebenarnya, dan tidak ada lagi penipuan di antara orang-orang dalam kondisi telepati, sehingga dengan demikian, orang-orang mulai menyadari bahwa orang lain adalah bagian dari diri mereka sendiri. Selanjutnya akan membentuk kompleks memori sosial. Kompleks memori sosial mengacu pada kesadaran kolektif, pengalaman hidup, akumulasi pengetahuan dan pengalaman masa lalu lainnya dari semua orang yang dipadatkan dan dipadatkan. Pada tahap ini, masyarakat akan beroperasi menurut konsensus. Dalam densitas tingkat 4, batas hidup manusia bisa mencapai 90.000 tahun dan peningkatan tahap selanjutnya adalah 30 juta tahun. Satuan waktu yang disebutkan di sini semuanya dihitung dalam tahun. Ketika kehidupan berevolusi ke densitas kelima baru dapat dikatakan telah memiliki kebijaksanaan. Bentuk kehidupan pada tahap ini mulai memiliki kemampuan teleportasi. Bentuk kehidupan dengan densitas ke-6 tidak lagi membutuhkan tubuh fisik. Ini adalah densitas cahaya, dan dibutuhkan 2,5 juta tahun untuk tahap ini, baru bisa naik lagi ke densitas ke-7. Bentuk kehidupan pada densitas ke-7 sepenuhnya eksis dan siap memasuki densitas ke-8.
Densitas ke-8 kembali ke tak terhingga. RA mengatakan densitas ini sangat misterius, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sebelumnya disebutkan bahwa karena manusia saat ini berada di tahap densitas ketiga, jadi agar memungkinkan manusia berevolusi ke densitas keempat, banyak anggota federasi antar bintang mulai datang ke bumi untuk membimbing manusia, dan RA adalah salah satu di antaranya. RA mengatakan mereka berasal dari ras yang sangat kuno. Pada awalnya mereka tinggal di Venus di tata surya. Pada umumnya mereka akan berada di dimensi cahaya. Tapi jika perlu, mereka dapat mengendalikan foton di dalam tubuh melalui kesadaran pikiran untuk mencapai proses penurunan dimensi, kemudian mewujudkan tubuh fisik. Apalagi RA juga memperkenalkan Venus kepada kita. Dia mengatakan bahwa meskipun Venus saat ini tidak kondusif untuk kelangsungan hidup manusia bumi di dimensi ketiga, tapi merupakan lingkungan belajar terbaik untuk bentuk kehidupan asing di densitas kelima dan keenam. Ini juga sesuai dengan gambaran sosok wanita dari Venus. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa mencari tahu dalam buku Men Are From Mars, Women Are From Venus. Jadi, apa itu The Law of One atau hukum kesatuan? Don pun tak tahan bertanya kepada RA. Pertama-tama, kalian harus memahami bahwa alam semesta itu tidak terbatas. Hanya saja belum dibuktikan oleh manusia, dan pemahaman manusia tentang ketidakterbatasan itu sebenarnya keliru. Tak terbatas itu bukan berarti banyak, karena banyak adalah konsep yang terbatas. Jadi konsep akhir dari ketidakterbatasan adalah kesatuan. Sekilas tampak tak terbatas, padahal itu adalah satu kesatuan. Hal ini sesuai dengan pernyataan alien Tao dalam Teopa Prophecy yang pernah dibahas mata ketiga sebelumnya. Dalam buku itu, Tao menjelaskan bahwa kita sebenarnya adalah bagian dari Sang Pencipta. Orang-orang akan menjalani proses reinkarnasi dan kultivasi secara berkesinambungan hingga akhirnya dapat kembali ke sisi Sang Pencipta. Oleh karena itu, pada Pencipta yang tak terbatas, hanya ada satu eksistensi yang menyatu. Seperti prisma, sekilas tampak hanya satu cahaya, tapi sebenarnya mengandung 7 warna. Namun bagaimanapun, mereka semua berasal dari satu tempat yang sama. Inilah makna sesungguhnya dari hukum kesatuan. Meskipun antar sesama sekilas tampak seperti individu yang tidak berhubungan, tapi pada akhirnya akan bersatu menjadi tak terhingga. Karena itulah ada pepatah kuno yang berbunyi, jangan memaksakan sesuatu sesuai dengan kehendak Anda jika Anda sendiri tak ingin dipaksa, karena Anda adalah saya dan saya adalah Anda. Sesama insan tidak perlu bersaing dan adu kekuatan, tetapi yang harus dilakukan adalah belajar bagaimana saling membantu dan memahami bahwa arti hidup adalah merasakan, kemudian belajar. Semoga tercerahkan. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di episode berikutnya.